Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Al-Baitawi, Qala ngendika sapa Al-Baitawi, Imam Baitawi, wa ni'amullahi ta'ala utawi pira-pira nikmate Allah Ta'ala. Wa ni'amullahi ta'ala utawi pira-pira nikmate Allah Ta'ala. Wa in kanat lan senajan ana apa ni'amullah. Wa in kanat lan senajan ana apa ni'amullah. Iku la tuhsa ora bisa diitung apa ni'amullah. Iku la tuhsa ora bisa diitung apa ni'amullah. Iku tanhasiru dadi keringkes apa ni'amullah. Iku tanhasiru dadi keringkes apa ni'amullah. Fi jinsaini ing dalem rong jinis. Fi jinsaini ing dalem rong jinis. Fi jinsaini ing dalem rong jinis. Kata Imam Baitawi, nikmat-nikmat Allah sekalipun tidak bisa kita hitung saking banyaknya, tapi bisa diringkas menjadi dua jenis. Dunyawiyin, siji bangsa dunia, wa ukhrawiyin lan bangsa akhirat. Dunyawiyin siji bangsa dunia, wa ukhrawiyin lan bangsa akhirat. Jadi
Jenis nikmat Allah itu ada dua, ada nikmat duniawi, ada nikmat ukhrawi. Ada nikmat duniawi, ada nikmat ukhrawi. Sekalipun nikmat Allah itu tidak bisa kita hitung, tapi bisa diringkas dalam dua jenis, yaitu jenis yang pertama jenis duniawi, yang kedua jenis ukhrawi. Fad dunyawiyu, maka utawi bangsa dunya iku kismani ana rong bagian. Fad dunyawiyu maka utawi bangsa dunyawi. Fad dunyawiyu maka utawi bangsa dunyawi iku kismani ana rong bagian. Wahbiyun siji bangsa peparing, wakasbiyun lan bangsa den luru. Wakasbiyun lan bangsa den luru. Den luru ku dicari. Ada nikmat duniawi yang sifatnya wahbiyun, ada yang kasbiyun. Kalau yang wahbiyun tanpa dicari pun akan datang dengan sendirinya atas pemberian Allah. Kalau kasbiyun tidak akan datang kecuali dicari, diupayakan atau diusahakan. Ya. Itu yang bangsa kasbi. Fal wahbiyu maka utawi bangsa peparing iku kismani ana rong bagian. Iku kismani ana rong bagian. Nikmat yang langsung pemberian dari Allah tanpa harus dicari itu ada dua. Ruhaniyun siji bangsa roh. Rohaniyun siji bangsa roh. Ya, ada nikmat ruhani. Jadi pemberian dari Allah itu ada dua, ada ruhani. Contohnya kanufkhir ruhi, kaya niup roh fil abdi ing dalem kaula. Kanu firruhi kaya niup roh fil abdi ing dalem kaula. Wa isroqihi lan mencoronge roh bil akli kelawan akal. Wa isroqihi lan mencoronge roh bil akli kelawan akal. Jadi ruh ini akan bersinar karena sebab akal. Wa malan barang yatba'uhu kang manut apa ma ing akal. Wa malan barang yatba'uhu kang manut apa ma ing akal. Bayane minal qawiyyi saking kekuatan. Minal qawiyyi saking kekuatan. Kal fahmi kaya dene paham. Wal fikri lan pikiran. Wal fikri lan pikiran. Wan nutki lan ucapan. Wan nutki lan ucapan. Jadi
Nikmat itu ada nikmat wahbi, ada nikmat kasbi. Kalau nikmat wahbi itu nikmat pemberian langsung dari Allah tanpa harus dicari, tanpa harus diupayakan. Ya. Tanpa harus dicari, tanpa harus diupayakan. Nikmat wahbi itu ada dua bagian. Satu ruhani, seperti ditiupnya ruh pada seseorang dan bersinarnya ruh, sebab akal dan sesuatu yang mengikuti akal. Apa itu? Kekuatan yang ada di dalam akal, seperti pemahaman, pikiran, dan ucapan. Kita bisa berpikir, kita bisa memahami, kita bisa mengucapkan apa yang sudah kita pahami. Kita memahami apa yang disampaikan, materi yang disampaikan oleh guru, materi yang disampaikan oleh kiai, kita pahami, ya, kita pikirkan. Setelah itu baru kita ucapkan, bisa kita sampaikan kepada orang lain. Seperti para mubaligh itu bisa mengucapkan ilmu dengan akal dan pikiran yang ada, pemahaman-pemahaman yang ada. Setelah dipahami, setelah dipikirkan, kemudian diucapkan, disampaikan kepada para pendengar, pada para santri, para jamaah. Ini merupakan nikmat pemberian dari Allah. Ya. Allah memberikan pemahaman, Allah memberikan pemikiran kepada kita. Itu karena Allah meniupkan ruh pada diri manusia. Kemudian ruh itu bersinar sebab ada akal dan sesuatu yang mengikuti akal dari kekuatan seperti pemahaman, pikiran, dan ucapan. Ya. Wa jasmaniyun lan bangsa jasmani. Contohnya kahol badani kayan dadekaken badan. Wal qawi lan kekuatan al halati kang mancing ing dalem badan. Wal hayati lan piro-piro tingkah al aridoti kang anyar teka lahu maring badan. Bayane hayatul arido binasihati nyatane saking kesehatan. Jadi nikmat jasmani itu seperti Allah menciptakan badan kita dan menciptakan kekuatan yang masuk pada badan dan tingkah pola kita yang datang kepada badan. Apa itu? Kesehatan wa kamalil a'dha'i lan sempurnane piro-piro anggota. Jadi kita punya anggota sempurna ini merupakan nikmat dari Allah. Allah menjadikan badan, menjadikan tubuh kepada kita. Ini merupakan nikmat dari Allah. Kekuatan yang masuk, kesehatan yang ada pada badan. Sehat ini pemberian dari Allah. Kalian bisa enggak menciptakan kesehatan? Enggak bisa. Kalian bisa enggak menciptakan sempurnanya anggota? Karena itu semata-mata pemberian dari Allah. Makanya kesehatan yang Allah berikan kepada kita harus kita jaga dengan baik.
Lebih baik menjaga kesehatan, jangan sampai sakit daripada berobat sesudah sakit. Lebih baik menjaga kesehatan, jangan sampai sakit daripada berobat setelah. Kalau berobat susah, kadang sembuh, kadang tidak. Justru kesehatan yang sudah Allah berikan kepada kita ini harus kita jaga. Ini merupakan nikmat jasmani. Itu sifatnya wahbi, sifatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa dicari, kesehatan akan datang dengan sendiri. Kekuatan pemikiran, ya tadi tuh, kalau kekuatan pemikiran itu rohani, kalau jasmani itu Allah menciptakan tubuh kita, Allah menyempurnakan anggota badan kita, Allah memberikan kesehatan kepada tubuh kita. Itu semua nikmat pemberian dari semata-mata, tanpa harus diusahakan, tanpa harus dicari, dengan sendirinya kesehatan itu datang kepada kita. Kita tanpa menciptakan tubuh kita, dengan sendirinya Allah memberikan tubuh kepada kita, memberikan anggota badan yang sempurna, lengkap, 2 tangan, 2 mata, 2 telinga. Ya. Dengan jari jemari jumlahnya 10, masing-masing 5. Ya. Kalau misalkan jarinya sampai 7 atau 6, ini kelebihan atau kekurangan? Kekurangan. Berarti tidak sempurna anggotanya. Karena sempurnanya hanya 5. Kalau manusia dikasih mata sampai 3, yang satu dibatuk, misalkan, atau dikasih mata 4, yang 2 di belakang, kira-kira sempurna enggak seperti itu? Itu cacat namanya. Kekurangan tubuh, bukan kamalul aqdam. Misalkan kalian dikasih kaki 4 seperti kambing, nah, susah. Kalau kakinya 4, beli sendal harus 2 rakit, ya. Kalau matanya 4, yang 2 di belakang, beli kacamatanya harus 2. Nah. Kalau kalian dikasih 2 kepala, beli pecinya harus 2. Nah. Ya. Bukan kelebihan, tapi justru kekurangan. Dan alhamdulillah Allah memberikan anggota tubuh kita sempurna. 2 mata, 2 telinga, 2 kaki, 2 tangan, 1 mulut, ya. Kalau kalian mulutnya 2, rokoknya harus 2 batang kalau rokok. Kalau makan juga dua-duanya harus dikasih makan. Orang 1 mulut saja boros uangnya, apalagi kalau mulutnya 2, resikonya juga double. Nah. Itu nikmat wahbi, nikmat pemberian dari Allah tanpa harus kita minta. Tanpa kita minta, berdoa, ya Allah semoga Allah memberikan 2 mata. Tanpa kita minta, tanpa kita cari, Allah memberi kita.
itu merupakan nikmat wahbi, nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kasbiyu lan bangsa den luruh lan bangsa den ulati iku ya. Wal kasbiyu utai bangsa kasbi, utai bangsa den ulati iku tazkiyatun nafsi, bersihaken ati, anir roza ini saking piro-piro sifat anir roza ini saking piro-piro sifat kang jember, sifat kang jember, sifat sing jember seperti sombong, takabur, hasud. Itu rodhail, sifat-sifat yang jember itu harus dibersihkan, itu harus diupayakan. Kalau tidak diupayakan, nanti kalian akan terkena. Tapi kalau kita bersihkan dengan cara belajar, dengan kita mengaji, wa tahliyatuha lan maesi nafsi, wa tahliyatuha lan maesi ati, maesi nafsi, menghiasi nafsi, bil akhlaki kelawan akhlak, al mardiyati kang den ridoni, al mardiyati kang den ridoni. Dihiasi dengan akhlak yang diridhoi oleh Allah. Jadi menghiasi hati dengan akhlak yang diridhoi oleh Allah itu harus kita upayakan. Ya. Allah tidak memberi kalau kita tidak mengupayakannya, kalau kita tidak mengusahakannya. Apa upaya kita untuk membersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk? Apa upaya kita menghiasi hati dengan akhlak yang diridhoi oleh Allah? Tentu dengan cara belajar akhlak, belajar etika, ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kita harus punya akhlak, punya etika, ya, supaya baik. Itu harus diupayakan, harus dinasehati anak. Buktinya kalau tidak dinasehati, akhlaknya tidak baik, ya kan? Baru setelah saya beri perhatikan, saya nasehati, baru agak sedikit baik akhlaknya. Masa lewat di hadapan kiai, di hadapan guru biasa saja. Itu kalau tidak diupayakan, kebiasaan seperti itu. Tapi kalau kita usahakan, kita upayakan dengan membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang rendah, akhlak-akhlak yang tidak baik, dengan menghiasi hati dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang diridhoi oleh Allah. Harus kita usahakan, harus kita upayakan. Tanpa kita upayakan, nanti kamu seperti itu lagi. Suruh pakai akhlak, suruh pakai etika yang baik, tetap saja nggak baik akhlak. Disamakan kamu lewat di hadapan batu benda mati dengan lewat di hadapan guru, sama saja, tidak ada sopan santunnya. Itu harus diupayakan dengan cara ngaji, dengan cara mendengarkan nasihat guru, tausiah yang disampaikan oleh para kiai, kita dengarkan, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kebiasaan memakai akhlak yang tidak sopan. Selonong-selonong saja, berjalan di hadapan guru selonong-selonong saja.
seperti di hadapan kebo saja. Iya enggak? Tidak ada bedanya. Sama dengan berjalan di hadapan tembok yang benda mati. Berarti kalian tidak membersihkan hati, tidak menghiasi hati. Kalau hati kita sudah kita bersihkan dari akhlak yang buruk, kalau hati kita sudah kita hiasi dengan akhlak yang diridhoi Allah, insya Allah sikap kita akan baik, akhlak kita akan bagus. Kita sebagai santri jangan sama dengan anak-anak luar yang tidak pesantren, yang tidak belajar. Jangan kita samakan. Karena pesantren ini bengkel atau servis ruhani. Setelah diservis, setelah di bengkel, akhlak kamu menjadi baik. Tidak seperti binatang, tidak ada akhlaknya. Jadi tazkiyatun nafsi itu membersihkan hati saking sifat-sifat kang jember, wa tahliyatuha lan maes-maesi nafsi dipaes-paesi bil akhlaki kelawan akhlak al mardiyati kang den ridhoni, wa tazinul badani lan menghiasi badan. Bil hayati kelawan piro-piro tingkah al madhuati kang den watekaken. Bil hayati kelawan piro-piro tingkah al madhuati kang den watekaken. Wal khuliyi lan pepaes al mustahsanati kang den wilang bagus. Wal khuliyi lan hiasan pepaesku hiasan al mustahsanati kang den wilang bagus, yang dianggap baik. Itu menghiasi badan dengan tingkah matbu'ah, dengan hayatatin matbu'ah, dengan hiasan yang dianggap baik. Itu kasbi. Wa husulul jahilan hasile derajat. Derajat itu kedudukan pangkat jabatan. Derajat itu kedudukan pangkat jabatan. Itu harus dicari. Kalau orang ingin menjadi seorang pemimpin, menjadi jabatan di pemerintahan, tingkat wilayah, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, kita harus berusaha untuk mencapainya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menyalonkan diri sebagai bupati, mencalonkan diri sebagai kepala desa. Itu orang mencalonkan diri sebagai anggota dewan saja usahanya luar biasa. Pasang spanduk, pasang foto, pasang baligo, sebagaimana. Ya enggak? Orang nyalon jadi kepala desa saja luar biasa usahanya. Mencari simpati dari masyarakat supaya milih kita sebagai kepala desa, sebagai kuku. Memberikan sembako, memberikan santunan kepada masyarakat agar mereka milih kita. Itu kasbi namanya, harus diupayakan. Namanya husulul jahi. Hasilnya kedudukan, hasilnya derajat jabatan. Itu nikmat yang harus dicari dan diupayakan. Orang nyalon dewan, orang nyalon bupati kok diem-diem saja, tidur-tiduran saja. Tidak memasang spanduk, tidak memasang baliho, tidak memasang gambar, tidak memberikan santunan kepada rakyatnya nggak ada yang mau milih. Orang nggak kenal siapa, ya kan? Sekarang tuh orang mencari kedudukan, orang mencari jabatan,
apalagi perjabatan orang satu di Indonesia, Presiden RI. Wow, upayanya luar biasa, biayanya tidak sedikit, miliaran, ya, puluhan miliar biayanya. Orang nyalon kubu saja yang lingkupnya sedesa sampai habis 1 M kadang-kadang, apalagi calon presiden, calon bupati, anggota dewan. Wow, usahanya luar biasa. Itu namanya kasbi. Nikmat kasbi, nikmat yang harus dicari. Wal malilan hasilnya harta. Kita ingin mencari, mendapatkan harta, ingin jadi orang kaya harus usaha, harus bekerja. Entah kita jadi pedagang, atau jadi pegawai, atau jadi wira swasta, atau beternak ikan, bercocok tanam, jadi petani. Kalau kita ingin menghasilkan harta, ya, itu kasbi, harus diusahakan. Tidak datang dengan sendirinya. Ingin punya banyak uang, diem aja, nggak mau kerja. Wal ukhrawiyyu utawi bangsa ukhrawi iku ayyam firo yen tangapura sapa Gusti Allah ma ing dosa faroto kang pepeka atawa faroto kang liwati bates apa ma kang pepeka apa ma minal abdi saking kaula wayar dolan ridho sapa anhu saking ma wayu bawi uhu lan manggonaken sapa ing abet wayu bawi uhu lan manggonaken sapa wa manggonaken nempataken sapa ing abet fi a'la illiyin ing dalem luhur-luhure suwarga illiyin fi a'la illiyin ing dalem luhur-luhure suwarga illiyin ma'al malaikati sartane piro-piro malaikat. Jadi ukhrawi ya. Jadi tadi kasbi harus dicari itu fadunyawi kismani wahbiyun wa kasbiyun. Wahbiyun tadi, kasbiyun tadi. Itu nikmat duniawi. Yang kedua nikmat ukhrawi. Nikmat ukhrawi itu seperti Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah kita perbuat. Allah meridhoi kita. Allah menempatkan hambanya di surga yang paling tinggi beserta para malaikat. Itu merupakan nikmat ukhrawi. Al-muqarrabin kang den parakaken abadal abidina ing dalem salawase-lawas. Abadal abidina ing dalem salawase-lawas. Manusia ditempatkan oleh Allah di surga yang tinggi beserta para malaikat. Itu merupakan nikmat ukhrawi yang Allah berikan kepada kita. Allah menempatkan kita di tempat yang tinggi beserta para malaikat. Allah mengampuni segala dosa-dosa kita.
Allah memberikan ridho kepada kita, itu merupakan nikmat ukhrawi, ya, nikmat ukhrawi. Kalau nikmat duniawi tadi tuh ada yang sifatnya wahbi, ada yang sifatnya kasbi. Yang sifatnya wahbi itu pemberian dari Allah, ada yang bersifat ruhani, ya. Ada yang bersifat jasmani. Yang bersifat rohani itu Allah memberikan roh kepada kita, bersinarnya roh sebab akal, kemudian sesuatu yang mengikuti akal dari kekuatan seperti pemahaman, pemikiran, ucapan. Yang kedua, duniawi itu sifatnya jasmani, seperti Allah menciptakan badan kita, kekuatan yang ada di tubuh kita, kesehatan, sempurnanya anggota. Kemudian ada yang bersifat kasbi, wal kasbi itu dunyawi, kismani, wahbiyun, wa kasbiyun. Fal wahbiyu tadi kismani, wal kasbi itu seperti tazkiyatun nafsi, membersihkan hati dari sifat yang kotor, menghiasi hati dengan akhlak yang diridhoi oleh Allah, menghiasi badan, ya, menghiasi dengan hiasan yang dianggap baik. Itu sifatnya kasbi. Wa husulul jah wal mal, hasilnya kedudukan dan harta, itu sifatnya kasbi. Kemudian yang ukhrawi, Allah mengampuni dosa hambanya, Allah meridhoi hambanya, Allah menempatkan hambanya di tempat yang tinggi di surga beserta para malaikat selamanya. Wa qaulun nazimi utawi dawe kinadim daimil ihsan, iku aimu tatabiil akto, tegese nuli-nuli peparing, tatabuil akto, daimil ihsan ku tatabuil akdo, tegese nuli-nuli peparing, wal inhamilan piro-piro nikmat, min khairin siromin, saking ora pegot, min khairin siromin, saking ora pegot, fahuwa utawi kaulun nadim daimil ihsan, iku takmilun nyempurnaken lil baiti maring bet. Jadi untuk menyempurnakan bet, abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsan. Jadi lafaz daimil ihsan ini untuk menyempurnakan bet. Sebab kalau tidak dikasih daimil ihsan, betnya tidak sempurna. Itu satu bet, abda'u bismillah itu satu bet.
Falhamdulillahil qadim. Summa qala Al-Fatihah. Bisa kalem dulu. Burik bet yes.